Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilia Febriani, absen 04 dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 96 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Ancaman terhadap kedudukan NKRI. Apa penyebab dan upaya untuk mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Penyebab terjadinya ancaman ialah salah satunya dari luas wilayah Indonesia yang tersusun atas pulau yang banyak, dan juga Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan wilayah yang luas mengakibatkan timbulnya keanekaragaman, keberagaman, serta kebinekaan. Kebinekaan tersebut bisa menjadi potensi sekaligus ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya untuk mewaspadai ancaman tersebut ialah segenap warga negara Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia, dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Selain itu, setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Salah satu cara untuk menjunjung tanah air yaitu dengan meminimalisir ancaman yang dapat memecah belah Indonesia. Ancaman terhadap kedudukan NKRI di berbagai bidang. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman dalam bidang ekonomi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu A. Ancaman internal. Ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tidak jelas. B. Ancaman eksternal. Ancaman dalam bentuk eksternal meliputi kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, tidak siap menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Dan yang ketiga, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan yang bebas. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi, rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang keenam, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial budaya. Proses ancaman yang terjadi di bidang sosial budaya yang datang dari luar negeri adalah berawal dari media massa yang saat ini menjamur. Kemudian globalisasi membuat batas negara seperti tidak berguna lagi. Setiap informasi dapat dilihat dan diterima dalam waktu yang singkat, sehingga nilai budaya asli bangsa tergantikan oleh budaya yang datang dari luar. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serasa memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Kelima, semakin pudarnya semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas, serta kesetiakawanan sosial. Yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman integritas nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila.
Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. 1. Dari luar negeri. A. Makarnya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. B. Adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. C. Maraknya media propaganda asing. D. Adu domba yang dilakukan pihak asing. E. Pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak asing yang merugikan negara lain. Yang kedua, dari dalam negeri. A. Munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. B. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. C. Sikap apatis terhadap pemerintah. D. Sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. E. Kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. F. Pemberontakan PKI. G. Gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. H. Adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mendukung unsur SARA. Ancaman di bidang politik. Pengertian ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang politik sebagai berikut. Yang pertama ada politik uang atau money politics. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah oknum pejabat pemerintah. Politik uang masih terjadi untuk menyelesaikan suatu perkara, sehingga menjerumuskan dalam tindak korupsi. Yang kedua, ada politik SARA. Politik SARA adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis, bahkan ideologi. Yang ketiga, ada politik oligarki. Politik oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh suatu kelompok ataupun golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional, adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintah Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah perjanjian New York. Itulah 5 ancaman di berbagai bidang yang dapat mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.